Kapuk ya, do supaya lo kumpul menua. Kita bicara aja buat jodoh dulu. Enggak, ini benar. Secara kaedahnya gimana? Saya tanyanya seperti itu, Pak. Lo murid baru, kamu akan suatu imam. Anda menghormati lo. Kira-kira nanti untuk sadar. Tapi mainnya nggak main kasar, Pak ya. Supaya menjawab pertanyaan beliau. Kenapa saya letakkan? Karena saya yakin kehidupan masyarakat Bapak lah yang sangat menguasai itu kan. Ada yang lain, Pak. Katanya seperti ini, Pak. Saya nggak berani menjawab. Katanya seperti ini. Kepala sekolah kan harus memberi pertanggungjawaban kepada komite. Tapi pada satu sisi komite itu tidak dihargai oleh kepala sekolah. Jawabannya seperti tadi, Pak. Mungkin komitenya diajak dulu, kepala sekolahnya diajak dulu untuk duduk, ngomong, bertukar pendapat. Ini udah kenal, Pak, sama komitenya kepala sekolahnya. Oh sudah, kepala sekolahnya sudah kenal sama komite. Oh sudah kenal, Pak ya. Ini kamu mudah. Itu sudah mudah. Yang pertama, makanya Pak di sini, Pak. Sudah mudah, Pak. Ya, sebagiannya ya. Menurut saya begini, Pak. Komite itu kenapa dari awal saya katakan harus diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat, supaya ada smashing, supaya beliau itu juga segan sama yang lupa. Bukan dalam artian ini maaf Pak kalau Bapak komite, bukan dalam artian saya mengatakan kepala sekolah Bapak tidak segan ke Bapak, bukan. Jadi di struktur jajaran komite itu paling tidak ada orang yang bisa mempressure kepala sekolah, cari orang itu, dan dia itu biasanya kalau menurut saya ada di kampung yang nanti Tuhasi, ada ketua pemuda, yang banyak itu dilibatkan, diajak. Bukan untuk nakut-nakuti. Kalau takut sendiri tidak apa-apa, alhamdulillah. Tapi nggak menakut-nakuti. Artinya apa? Setelah beliau kenal dengan kapasitas kita, dia itu tahu apa yang bisa diberikan oleh kita. Maksud saya begini. Saya itu akan sangat segan dengan seseorang apabila orang itu bisa membantu saya. Paham Pak ya? Saya itu akan sangat segan dengan Pak. Yang ingin di Aceh Barat ketika batu bara diangkat, PLN tenaga batu bara hidup atau emas bukan di mana anak Aceh Barat tidak mengangkat pipa. Tapi orang yang duduk di sebuah kursi yang punya peranan yang bisa membanggakan bapak-bapak. Bapak-bapak boleh bayangkan, mudah-mudahan kita berulang umur kita panjang adalah anak-anak kita yang bekerja di sini. Bapak pernah nggak menganalisa, menganalogi kenapa jalan Banda Aceh Medan, Banda Aceh Melapu itu terlalu lebar dibuat? Pernah menganalisa itu? Berapa meter? 14 ya? 16, 88 ya. Itu yang mau naik mobil siapa? Enggak, coba dianalisa pelan-pelan. Ada apa di pembangunan itu? Ada kekayaan alam di sepanjang jalan yang mungkin besok ketika seperti Freeport di Jayapura itu ada tambang emas, tidak sibuk mobilnya lalu lalang. Saya kepikir bukan supir anak Aceh Barat dan bukan orang-orang yang angkat pipa, tapi orang-orang yang duduk profesi yang mengatur keuangan itu. Dan itu boleh Bapak rasakan bukan sekarang, ke depan. Jadi saya yang sudah melihat, Bapak juga yang sudah melihat, orang-orang Aceh di PTK hanya orang-orang yang mengangkat pipa. Sampai dengan sekarang hampir semuanya orang yang dari luar. Bahkan komunitas termiskin di Aceh itu di Aceh Utara. Padahal yang tinggal sana. Gak usah Pak ulang sejarah, terus ikut sama-sama seperti ya Pak ya. Nah itu andai-andai saya, karena saya juga punya anak, Bapak juga punya anak. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita adalah anak-anak yang bisa menghadirkan
tuanya, nama bangsanya, dan nama yang lain. Kira-kira itu saja. Terima kasih saya dikasih kesempatan untuk menjalin sebuah tali silaturahmi. Mudah-mudahan kita bisa bertegur sapa tidak hanya di ruangan ini. Kemudian sebagian dari wilayah kita sama yang bisa disebut. Bapak silakan datang ke SMA 2 ke rumah, insyaallah pintunya terbuka, kita jalin komunikasi yang bagus. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena saya orang muda biasanya egonya keluar, seakan-akan hebat, saya udah waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.